Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham yang di request oleh teman-teman. Yang pertama ada Jing, kedua Bumi, ketiga EDMMX, keempat MNCN, kelima Link, ke-6 BNTR, dan ke-7 EJSMR. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Jing yang di hari Jumat kemarin ditutup kembali naik 3,24% ke harga 191. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy dan juga nilainya cukup signifikan di minggu kemarin ya, 5 hari terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Jing memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Jing cukup bagus setelah koreksi membuat sinyal kurang bagus, ternyata besoknya rebound. Jadi ya namanya market ya mau-maunya dia ya. Ini harusnya juga sinyal kurang bagus ya, karena candle hammer terbalik dan ya bisa dibilang ini anomali, tapi ternyata tetap rebound. Tapi tetap perlu hati-hati ya. Untuk Jing minggu depan potensi arah terdekat ke 200. Ini kita pasang target selanjutnya 200. Kalau itu mampu dilewati ya Jing akan ke 230 menguji resistennya di Desember 2020. Jadi untuk minggu depan apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan ya? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 180 ya boleh-boleh aja spekulasi buy di harga sekarang, tapi cukup dalam ya, 7%, dan target profitnya nggak sesuai, jadi risk rewardnya nggak masuk. Kalau saya mending wait and see. Beda cerita kalau Bapak Ibu yang sudah punya dari bawah, tetap hot aja terus ya. Selama Jing nggak tutup di bawah 180, saya rasa masih aman. Dan kalau Bapak Ibu juga mau profit taking dulu 50%-nya juga boleh. Jangan sampai yang dari bawah kehilangan profit gara-gara berharap Jing naik ke 200 sampai 230, tapi tren jangka pendeknya Jing turun dulu, ya profit taking. Misalnya Jing tutup di bawah 180 atau tutup di bawah 185 aja, mending profit taking dulu. Amankan profit setengah lah. Kalau nggak mau semua, setengah dulu amankan. Nanti kalau Jing misalnya ke area supportnya 170, ini yang ideal best buy-nya, ya tambah lagi di bawah. Jadi seperti itu aja. Kalau dilihat memang volume Jing masih terus meningkat dan stabil. Arahnya masih potensi ke atas, cuman pasti ada koreksi, nggak ada langsung dia naik. Bisa aja naik seperti historis sebelumnya di November 2020, dia rally terus nih naik, nggak ada pakai turun. Bisa seperti itu juga ya. Tergantung strategi dan trading plan lah, bagaimana menyikapinya, karena di setiap strategi, di setiap trading plan itu ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Bapak Ibu harus siap dulu itu kekurangannya atau resikonya ya. Seperti itu untuk Jing. Kita langsung saja ke saham kedua, ada Bumi yang di minggu kemarin di hari Jumat terkoreksi 1,56% ke harga 63. Kalau dilihat transaksi asing 5 hari minggu kemarin terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bumi memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bumi ini bagus kalau saya lihat, tapi perlu kesabaran. Selama di atas 60, Bumi masih bisa di hot. Kalau sudah breakdown dari 60, apalagi di 57 sampai 55, mending jual dulu. Kalau dari harga sekarang, kalau misalnya baru beli, ya cut loss di 58 juga cukup dalam ya. Nih, di 8% ya. Kalau Bapak Ibu mau skenario terburuknya cut loss di 54, ya bisa aja 12%. Target profit hampir sama ya. Target profitnya terdekat di 70 dan sampai 80 lah. Kita pasang target ya di 80. Jadi sekitar 27%, tapi terdekatnya aja dulu harus dilewati itu 70. Nah, risk rewardnya hampir sama, tapi kalau pakai yang 80 ya memang risk rewardnya 1:2. Ya kalau Bapak Ibu mau ya coba aja, cuman bisa aja di 10 sampai 15% dari total portofolio. Kalau Bapak Ibu mencoba strategi Bapak Ibu di Bumi spekulasi buy, tapi porsinya nggak usah banyak ya, karena ini saham under 100, resikonya sangat besar, high risk. Jadi seperti itu untuk Bumi. Indikator MACD-nya memang masih membentuk golden cross, dan Bumi sudah membentuk higher high baru. Ini 1, 2, jadi ini higher pertamanya, jadi ya
sinyal bagus uptrend ya memang harus membentuk minimal 2 higher high dan 2 higher low baru, ya bisa ada potensi kembali ke atas. Yang penting nggak breakdown aja dulu ini bumi dari 60. Jadi seperti itu. Untuk bumi juga bisa membentuk pola broadening wedge. Ya, seperti itu aja untuk bumi. Yang punya hold aja terus. Kalaupun mau hold, yang penting hati-hati kalau bumi sudah di bawah 60. Untuk cut loss ya silakan kembali ke diri masing-masing. Ya, dimana harus cut loss, tapi kalau saya bilang di bawah 60 bumi perlu hati-hati. Seperti itu untuk bumi. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada DMMX yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,64% ke harga 775. Kalau dilihat transaksi asing cukup bagus, asing net buy 4 hari, di hari Jumat asing net sell, ya mungkin profit taking karena DMMX sudah naik cukup tinggi selama seminggu itu naik hampir 22%. Kalau dilihat dari broker summary-nya DMMX ya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DMMX gagal breakout 800 sampai 810 dan membuat candle hammer, volume kecil. Apakah ini bisa berlanjut? Ya bisa aja, cuman ini harga tanggung. Kalau Bapak Ibu yang punya dari 710 ya tetap hold aja selama DMMX ini di atas 760. Jadi perlu hati-hati bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah ini. Kalau DMMX tutup di bawah 760, mending profit taking atau profit taking 50%, atau bisa juga pasang trailing stop. Siapa tahu DMMX hari Senin bisa rebound dulu, breakout 810, ya cukup bagus. Tinggal pasang trailing stop. Kalau ternyata DMMX gagal breakout, mending profit taking aja karena sinyalnya kurang bagus. Kalau DMMX gagal breakout, potensi A ke supportnya 710. Seperti itu untuk DMMX. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas, golden cross, dan sudut kemiringannya lebih 45 derajat. Ini bisa dikatakan strong uptrend. Histogram di atas 0 juga makin meningkat. Volume saat koreksi kecil. Ya semoga ada peluang bagus lah DMMX bisa breakout dulu. Atau ya lebih bagus lagi kalau Kompim breakout 800. Seperti itu untuk DMMX. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada MMCN yang hari Jumat ditutup terkoreksi cukup dalam 3,72% ke harga 905. Kalau dilihat transaksi asing net sell ya cukup signifikan asing net sell di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MMCN memang didistribusi yang cukup besar oleh CSYUOD AZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal saya punya MMCN dan sudah floating loss cukup besar, tapi karena memang sahamnya undervalue dan dilihat dari laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020 masih bagus, sayangnya MMCN belum mengeluarkan laporan keuangan tahunannya kuartal keempat tahun 2020 dan juga kuartal satunya, ya itu yang menjadi pertanyaan. Dan saya pun juga masih hot, jadi menunggu laporan keuangannya bagaimana. Ini agak aneh juga nih, MNCN sahamnya turun terus, sepertinya ya kemungkinan ya laporan keuangannya kurang bagus. Dan bahkan ini saham bagus kok bisa laporan keuangannya telat, yang harusnya 2 sudah laporan keuangan keluar, tapi ini 1 pun belum ya. Ya mungkin juga ada kesalahan analisa saya di MNCN yang saya bilang undervalue. Ya memang undervalue, cuman kita nggak tahu nih gimana perusahaan atau laporan keuangannya nih, apakah bagus. Tapi kalau kita lihat secara teknikalnya dulu, sudah dijebol 920, potensi arah bisa sampai 840 kalau saya lihat. Kecuali MNCN bisa naik minggu ini kembali minimal ke atas 920. Padahal sebelumnya MNCN ini sudah bergerak mulai mau uptrend ya. Sayangnya support trendline uptrendnya ini dijebol di 950, jebol. Jadi ya kalau yang belum punya mending wait and see aja dulu, tunggu apakah MNCN minggu ini bisa membuat candle hijau dan minimal tutup di 920. Kalau mampu artinya memang MNCN bisa bertahan di atas 900. Tapi kalau besok melanjutkan penurunan, ya potensi arah bisa sampai 880 dan terburuknya ke
dan ya cukup dalam juga kalau saya punya ke daerah situ, cuman ya sekitar 30% dari portofolio ya. Saya akan coba tetap hold sambil menunggu laporan keuangan ya, tapi resikonya tetap bisa dibawa lebih dalam ya. Saya akan tambah lagi di bawah kalau memang laporan keuangannya baik-baik aja. Jadi seperti itu. Tapi kalau laporan keuangannya kurang bagus dan sahamnya makin dalam, ya kemungkinan resiko terburuk saya harus cut loss saja, ikhlaskan, relakan, walaupun ya lumayan cut lossnya. Seperti itu. Kalau dilihat ya semoga lah dipertahankan ya, risiko terburuknya 840. Kalau 840 harus turun sekitar 7% lagi ya, masih bisa ditolerir. Kalau sampai breakdown 840, kalau laporan keuangannya jelek ya saya siap cut loss saja, udah biarin sebagai pelajaran di sahamnya, karena memang nggak semua analisa bisa selalu benar. Investor juga kadang ada cut loss ya, karena kinerja perusahaan kurang baik dan padahal baru invest juga bisa cut loss. Jadi seperti itu ya. Yang penting bagaimana kalaupun dalam trading ataupun investasi itu profitnya lebih besar, walaupun ada cut loss ya bisa ditutupi oleh profit. Jadi seperti itu ya. Untuk MNCN kita tunggu aja ini laporan keuangannya mau bagaimana, nanti akan saya update lagi kalau sudah dapat laporan keuangan. Jadi seperti itu untuk MNCN. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Link yang di hari Jumat rebound lagi 2,84% ke harga 3.980. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell yang cukup signifikan di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Link didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Link cukup bagus ya. Link bisa dikatakan masih strong uptrend karena EMA 60 dan EMA 20 garis ungu ini masih sudut kemiringannya lebih dari 45 derajat dan terlihat 3 hari Link masih mampu mempertahankan supportnya 3.800, tapi sayangnya nggak mampu tutup di atas 4.000. Ya di hari Jumat mungkin ada profit taking ya, karena naiknya juga cukup lumayan. Kalau dari bawah ke atas nih kan 6% ya, mungkin aja ada yang profit taking atau yang pakai margin sell dulu nanti boleh balik ya. Untuk minggu ini masih potensi besar Link akan ke atas lagi, semoga bisa tutup di atas 4.000 dan arah selanjutnya 4.200. Kalau 4.200 itu mampu di breakout ya, Link seperti story sebelumnya akan mengarah ke 4.500. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Sekarang udah dalam, cut loss-nya itu di bawah 3.800. Jadi yang punya tetap hold atau pasang trailing stop ya. Ini harusnya yang punya dari bawah ini pasang trailing stop saat Link breakout 4.000. Jadi kalaupun dibawa turun ini dari atas ke bawah, harusnya ke trigger. Kalau pasang trailing stop di 2%, di 2,5%, harusnya ke trigger Bapak Ibu bisa mungkin profit taking di daerah 4.000. Harusnya seperti itu. Tapi ya kalaupun mau hold ya silahkan, ya tergantung profil resiko masing-masing ya. Kalau saya lihat ya masih potensi ke atas, tapi kalau ternyata Link koreksi dulu ya bisa aja mengarah kembali menguji supportnya di 3.800. Seperti itu untuk Link. Indikator MACD masih membentuk dead cross ya, tapi nggak masalah. Yang penting price actionnya, candlenya bagus Link. Kalau Link breakdown dari 3.800 dan MACD membentuk dead cross ya potensi arah bisa ke bawah lagi. Link bisa sampai 3.400. Seperti itu untuk Link. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BMTR di hari Jumat ditutup terkoreksi juga 1,8% ke harga 266. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMTR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMTR juga keseret ya karena MNCN juga turun. Padahal BMTR sudah mencoba untuk breakout pola symmetrical triangle-nya ini. Namun beberapa kali coba breakout ya di tanggal 5 Mei minggu ini, di tanggal 6 Mei gagal dan akhirnya turun, tapi bagusnya tertahan di EMA 60. Jadi untuk minggu ini ya semoga aja BMTR bisa kembali rebound dan bisa minimal tutup di atas 274 cukup aman. Untuk BMTR harusnya bisa melanjutkan kenaikan. Kalau di hari Senin bisa tutup di atas 274. Tapi kalau melanjutkan koreksi, BMTR akan mengarah ke supportnya
di 260. Indikator MACD sudah membentuk dead cross, volume meningkat saat koreksi. Ya, kita lihat hari Senin apakah lanjut koreksi atau mampu rebound. Jadi seperti itu. Untuk BMTR selama di atas 260 masih aman. Kalau mau coba beli BMTR ini nunggu di bawah aja. Kalau dibawa ke bawah dulu loh ya. Kalau dia ternyata rebound naik ke atas, ya Bapak Ibu bisa buy di atas 274, cut loss saja kalau turun dari 226. Tapi ini disclaimer on, silahkan diubah atau dimodifikasi trading plan saya juga boleh. Ya disesuaikan dengan sistem trading Bapak Ibu dan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk BMTR. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada JSMR yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,95% ke harga 4.020. Kalau dilihat dari transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JSMR kalau saya lihat potensi arah kalau tidak mempertahankan 4.020 ke 3.860. Kalau saya mending wait and see aja untuk JSMR karena JSMR sudah hampir 2 minggu gagal breakout EMA 200, seharusnya ke bawah dulu. Kalau saya akan beli di area 3.860. Tunggu aja di bawah karena itu adalah neckline, cup and handle-nya. Jadi arahnya potensi besar JSMR ke bawah dulu ke 3.800. Indikator MACD juga memberikan sinyal kurang bagus karena sudah membentuk dead cross. Histogram di bawah 0 juga makin dalam. Volume saat turun juga meningkat. Jadi arah JSMR sepertinya ke bawah dan juga ada gap di 3.960 yang kemungkinan besar ditutup JSMR minggu ini kalau melanjutkan koreksi. Seperti itu untuk JSMR. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari bagaimana cara saya membuat chart dan Bapak Ibu bisa coba, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan bisa terus cuan.